Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Kelompok 1 yang beranggotakan keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Yang pertama, secara horizontal. Pemahaman ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang beraneka ragam, yakni adanya perbedaan, tetapi tidak menunjukkan tingkatan. Perbedaan itu antara lain: penduduk Indonesia terdiri dari beberapa golongan, yaitu: pertama, golongan Papua Melanesoid, terdapat di Papua, Kai, dan Aru. Memiliki ciri fisik rambut kering, bibir tebal, dan kulit hitam. Yang kedua, golongan Mongoloid, terdapat di sebagian besar kepulauan Indonesia, dengan ciri rambut lurus ataupun ikal, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Lalu yang ketiga, golongan Wedoid, orang Kubu, Sekai, Mentawai, Enggano, dan Tomuna, dengan ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Perbedaan suku bangsa. Di Indonesia kurang lebih hidup 300 suku bangsa dengan jumlah yang beragam. Suku yang banyak jurnal penduduknya adalah Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Bali, Manado, dan Makassar. Dan jumlah jurnal yang sedikit yaitu Nias, Kubu, Mentawai, Asmat, Dani, Tobati, Molof, dan banyak lagi yang lainnya. Perbedaan agama. Indonesia sendiri telah mengakui 6 agama sebagai agama resmi. Di antaranya ada Islam, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Itu membuat kita saling menjaga dan saling bertoleransi. Selanjutnya, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan gender tidak merupakan suatu permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia, sebab disesuaikan dengan sistem nilai yang dianut oleh setiap suku bangsa Indonesia. Adapun terdapat anggapan bahwa laki-laki lebih super daripada perempuan adalah tidak benar, disebabkan masing-masing memiliki peranan dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Selanjutnya, secara vertikal. Pemahaman ini didasarkan dengan menunjukkan adanya tingkatan atau strata. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas yang berbeda di antara individu. Misalnya, A. Dengan adanya urutan atau tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Hal itu pun mengakibatkan perbedaan pendapat secara singkat ditunjukkan dengan tingkatan gelar pendidikan yang disandang, jabatan, pangkat, dan ada pula yang berdasarkan pada keturunan atau darah. Lalu yang kedua, dari aspek ekonomi akan ditandai dengan adanya golongan atas, bawah, dan menengah, strata kebangsawanan, dan rakyat jelata. Kebudayaan nasional merupakan gabungan dari berbagai macam budaya daerah di suatu negara tertentu, seperti halnya Indonesia. Indonesia memang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, melainkan membuat Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Sebagaimana dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebelum diamandemenkan, Undang-Undang Dasar 1945 memakai dua istilah sebagai identifikasi kebudayaan daerah serta kebudayaan nasional. Kebudayaan bangsa merupakan kebudayaan lama dan asli yang ada sebagai puncak di daerah di seluruh Indonesia, sedangkan kebudayaan nasional itu sendiri dipahami sebagai kebudayaan bangsa yang sudah berada pada posisi yang mempunyai makna bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam suatu kebudayaan nasional, ada unsur persatuan dari bangsa Indonesia yang telah sadar serta mengalami persebaran secara nasional. Di dalamnya ada unsur kebudayaan bangsa serta unsur kebudayaan asing, dan juga ada unsur kreasi baru atau hasil invensi nasional. Landasan yang mendasari kita harus ikut serta dalam melestarikan kebudayaan nasional terdapat pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Adapun yang menjadi unsur-unsur dari suatu kebudayaan, yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan alokasi produksi, tenaga kerja, dan distribusi. Lalu ada sistem sosial, sistem politik, sistem kepercayaan, sistem bahasa, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Unsur-unsur yang dipertahankan dalam kebudayaan, yang pertama unsur yang mempunyai fungsi vital dan telah diterima oleh masyarakat luas. Contohnya, sistem kekerabatan yang telah ada selama berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, sistem yang diterima melalui sosialisasi sejak kecil dan telah menyatu dalam diri orang tersebut. Yang ketiga, unsur kebudayaan yang menyangkut agama atau religi. Dan yang terakhir, unsur-unsur yang menyangkut ideologi dan falsafah. Ciri-ciri keragaman budaya lokal di Indonesia itu, yang pertama keragaman suku bangsa. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia itu yaitu suku Aceh, Bangka dan juga Belitung, Bali, Gorontalo, Minangkabau dan Mentawai. Ciri-ciri yang kedua yaitu keragaman bahasa. Contoh bahasa yang ada di Indonesia seperti bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Nias. Yang ketiga, keragaman religi. Indonesia itu kan terdiri dari 6 agama. Agama yaitu agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Contoh wujud nyata dari keragaman seni dan budaya ini adalah seni tari, seni sastra, seni musik, seni drama, seni rupa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang materi kedua yaitu manfaat keragaman budaya. Manfaat keragaman budaya di bidang bahasa, misalnya bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam bidang pariwisata, potensi dari adanya keragaman budaya akan sangat cocok untuk menarik dan dijadikan sebagai sebuah objek dan tujuan dari pariwisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga, adanya keragaman budaya ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk kepentingan pembangunan nasional. Masalah akibat adanya keragaman budaya. Yang pertama, adanya multikulturalisme. Multikulturalisme menjadi suatu istilah yang dipakai untuk menjelaskan suatu pandangan mengenai keragaman hidup di dunia ini. Yang kedua, adanya toleransi dan empati. Yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap menghargai dan juga menerima adanya perbedaan dengan kelompok lain. Sedangkan empati adalah sebuah kondisi mental di mana seseorang merasa dirinya ada di dalam suatu kondisi atau perasaan yang sama dengan kelompok atau orang lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman budaya. Yang pertama, faktor dari manusia. Secara umum, manusia adalah makhluk yang sangat suka terhadap berbagai jenis seni, misalnya seni musik, seni tari, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam ini contohnya terjadinya gunung meletus, gempa bumi, banjir dan longsor dan sebagainya menyebabkan musim paceklik hingga banyak masyarakat yang memilih untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ketika mereka memasuki tempat yang baru, sesudah beradaptasi, maka muncullah kebudayaan yang baru. Yang ketiga, faktor perubahan nilai dan sikap. Masing-masing individu senantiasa berpegang teguh kepada norma dan nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Nilai tersebut sangat berpengaruh kepada perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga ketika sebuah nilai tertentu berubah, maka kebudayaan manusia juga akan mengalami perubahan yang akhirnya menyebabkan keragaman budaya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang keragaman kebudayaan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman dan kekayaan. Terdapat berbagai suku bangsa dan budaya serta ras dan juga kepercayaan agama. Walaupun begitu, Indonesia dipersatukan oleh semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna sekalipun berbeda-beda namun tetap satu juga. Nah, keberagaman ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama
yaitu sebagai promotor nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, di saat sebuah organisasi memiliki berbagai karyawan yang memiliki berbagai budaya, maka hal tersebut akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut sangat menyadari dan mengakui serta merayakan keberagaman yang ada pada seseorang yang pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu saja akan menjadikan anggota organisasi tersebut berpikiran bahwa kontribusi dan juga nilai mereka sedang direalisasikan di dalam sebuah manajemen organisasi yang baik. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan juga profitabilitas. Di mana keragaman kebudayaan ternyata juga bisa memberikan manfaat yang nyata kepada bidang bisnis di berbagai belahan dunia. Keberagaman yang ada di berbagai tempat kerja secara langsung tentunya dapat memberikan dampak di dalam meningkatkan produktivitas dan juga profitabilitas organisasi dan juga karyawan. Yang ketiga, membantu membuat kolam bakat. Ketika organisasi telah melakukan investasi dalam keberagaman, maka hasilnya di dalam menciptakan suatu kolam bakat tentu juga akan lebih besar. Sebagaimana sebuah kolam bakat yang menyediakan organisasi dengan berbagai keunggulan kompetensi yang bisa membantu memajukan dan juga membantu meningkatkan lingkungan yang besar. Yang keempat yaitu bertukar ide-ide inovatif. Ketika di dalam sebuah organisasi, di dalamnya ada berbagai orang atau anggota dengan berbagai latar belakang, budaya, pengalaman, ide dan kreatif dan juga inovatif di dalamnya, maka hal itu bisa menopang setiap orang di dalam pikiran yang berbeda-beda. Pertukaran ide yang bisa berjalan secara dinamis akan terjadi di antara orang dengan perbedaan persepsi di dalamnya, dan itu bisa membuahkan suatu ide atau hasil yang lebih kreatif. Oke teman-teman, itulah sekian video dari kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.